Oke, kembali lagi di DNG Playground. Kali ini kita akan belajar menggunakan srgi milik BIG. Pertama-tama masuk ke webnya dulu, yaitu srgi.big.go.id. Habis itu kita login dulu pakai akun kita. Kalau belum punya akun ya silakan daftar. Kalau lupa password silakan lupa password. Terus sekarang saya akan login menggunakan email saya. Oke, setelah masuk ke web srgi dan sudah login ya, kita bisa mengakses situsnya dan bisa download data-data yang kita butuhin dari situs srgi BIG. Nah, sekarang kalau yang sesi sekarang kita mau belajar caranya download Linux ya. Selain itu kita mau belajar juga jaring kontrol geodesi. Jadi jaring kontrol geodesi adalah jaring kontrol yang dibuat oleh BIG yang digunakan untuk kontrol pengukuran ya, horizontal maupun vertikal, gaya berat dan GPS dan sebagainya. Ini tampilan awalnya, tampilan awal dari CKG aktif ya, map CKG aktif. Nah, di sebelah kiri, panel sebelah kiri ini kita bisa pilih nih, kita pengen cari data apa. Kalau ininya nanti kita mau belajar download course, cuman kita coba dulu buka yang klik yang JKHN. JKHN itu adalah jaring kerangka horizontal nasional. Jadi JKHN ini juga tersebar, bisa dijadikan titik ikat poligon ya, atau pengukuran yang lain. Sebagai contoh, salah satunya adalah di ini kita pakai contohnya Bandung. Jadi di Cibenying-Kaler Bandung ini kita preview aja, ada titik dengan nama GPU poin 015. Nah, ini ada koordinatnya ya. Koordinat dengan koordinat geodetik ya, ini lintang bujur dan tinggi elipsoid, serta ada tinggi ortometrik dan gaya berat. Nah, tinggi ortometrik dan gaya berat ini tidak semuanya ada ya di titik JKHN, karena HN itu kan horizontal nasional ya. Jadi yang pasti ada itu adalah yang lintang dan bujur. Kalau yang sebaliknya, kalau yang contoh yang JKVN, kita coba matiin dulu yang JKHN, kita nyalain yang JKVN. Tunggu dulu. Nah, kalau di contoh ini di kota Bandung ini lebih banyak ya JKVN ya, vertikal nasional. Kalau yang JKHN lebih sedikit dibanding yang JKHN. Maaf, JKHN lebih sedikit dibanding yang JKVN. Ini JKHN yang tadi GPU 015, yang JKVN lebih banyak ya. Nah, lebih banyak secara jumlah, lebih banyak. Dan kalau diperhatikan, ini JKVN itu tersebar di jalan-jalan provinsi maupun jalan tol ya, di Pulau Jawa. Karena memang vertikal nasional itu biasanya memang digunakan sebagai referensi pengukuran waterpass atau ini ya, pengukuran jalan tol gitu ya, biasanya dipakai. Nah, contohnya adalah TTG 0706. TTG itu titik tinggi geodesi. Nah, di sini koordinat geodetiknya nggak ada, karena dia fokusnya ke JKVN, jaring kontrol vertikal nasional. Nah, ini yang ada tinggi ortometriknya sama gaya berat. Nah, jadi itu bedanya JKVN dan DKN ya. Jadi kalau VN vertikal itu fokusnya ke tinggi dari suatu titik. Kalau yang HN horizontal gitu aja. Terus selanjutnya ada lagi yang ada istilahnya JKGN. GN itu gaya berat ya. Dan pilihannya ada order 0, order 1, order 2. Ini ya, klasifikasi yang dibuat oleh BG ya, ada di ininya, SNI-nya. Coba kita klik yang order 0, yang paling bagus. Nah, ini Bandung ada yang paling dekat, ini satu. Yang tadi GPU 015. Jadi titik ini berfungsi selain untuk JKHN, JKVN dan juga gaya berat. Nah, nilai gaya berat ini ya, pengukuran gaya berat, datum gaya beratnya, pengukuran gaya berat absolut. Ini juga untuk ini ya, pengukuran geoid ya. Nanti dipelajari lebih lanjut di video yang lain. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi belajar yang course.
Kalau pasang surut kita belum belajar. Kali ini kita yang stasiun course. Nah, stasiun course ini juga beda juga. Stasiun course ini biasanya dipakai untuk ini ya, pengamatan GPS geodetik. Jadi nanti pengamatan GPS kita akan diikat dengan SNI milik BIG. Pengamatan yang dilakukan BIG. Contoh course yang umum dipakai kalau kita berlokasi di Bandung adalah course CANG Cang yang lokasinya di Soreang, atau di Lembang, CLBG Lembang. Kita buka coba yang CLBG Lembang. Nanti akan otomatis kebuka. Nah, nanti ada stasiun course itu continuous reference system ya. Jadi dia ngamat GPS setiap hari selama 24 jam. Ini adalah deskripsinya. Namanya CLBG, lokasinya di Lembang. Bintang posisinya ada, koordinat kartesian ada, geodetik ada. Nah, ini kecepatannya oke ada. Ini alat yang dipakai Leica. Antenanya tahun dibangun, komunikasi datanya ada. Oke, ketinggiannya udah default ya. Nah, bentuknya di lapangan tuh seperti ini. Yang ini ya. Jadi dia ngamat titik itu selama 24 jam terus menerus. Secara di lapangan ini kalau mungkin teman-teman tahu, ini di samping Bosca observasional ini ya, Bosa itu ya. Nah, itu secara fisik di lapangan. Terus ya ini lokasinya ya, sketsanya dari atas. Nah, ini bisa di-download deskripsinya, biasanya untuk acuan ya. Ketika ngolah data GPS geodetik, nanti akan ku tampilkan di pojok kanan atas. Ini ada metadatanya, ada fotonya. Foto tadi ya. Ini kontrol kualitasnya, skyplotnya. Nah, ini bisa dipelajarin setiap titik course itu beda-beda, nanti bisa dipelajarin. Database-nya belum update berarti ya. Nah, kalau kita mau download datanya ya kita bisa pilih di unduh data. Nah, ketika pilih unduh data ya kita seperti di video yang sebelumnya pernah saya jelaskan, ini cuma update-nya ya tahun 2024 karena ada update dari SLTI tampilannya. Kita tunggu sampai terload semua. Oke, kalau udah terload semua kita bisa cek ya. Yang hijau-hijau ini berarti ada datanya. Nah, ini yang merah ini di DOY mulai 118 sampai 165 atau yang merah yang lain, itu artinya course-nya nggak ngamat. Ya ada berpotensi ini rusak atau baru perbaikan atau memang baru berhenti operasi ketika itu. Tapi kalau statusnya per DOY 191 itu kalau kita ganti misalkan formatnya menjadi tanggal 9 Juli yaitu hari ini 9 Juli. Nah, itu DOY 191 ya. Kalau pakai format ini artinya data harinya udah ada. Nah, misalkan kita mau download DOY 191 atau yang hari ini, kita klik aja, ini akan muncul. Atau kita mau tambah hari yang lain, misalkan tanggal DOY 1 di 2024, akan muncul ya. Kita lanjut ke keranjang. Nah, ini langsung di download aja. Nah, nanti kita akan disuruh ini ya, ngisi tujuan kenapa kita download. Nah, langsung otomatis akan terdownload data course yang kita inginkan. Jadi gitu cara download data course, penjelasan mengenai CKG dan sebagainya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video-video selanjutnya.